Eh, jadi apa? Gimana Lip? Kayak gimana kabar lo selama berbulan-bulan pulkam gitu? Bukannya sebulan ya bilangnya. Ini kok lebih Lip? Kok bisa? Jadi gini, gue tuh Gua cowok. Jadi kita akhirnya dapat menarik teman kita yang buruk rupa ke playlist ini lagi. Siapa lain, siapa bukan? Kalau bukan sih, ya gue sebenarnya udah bosen ya dengar suara sama lihat muka dia mana kayak gembel. Oke, jadi kalian tahu kenapa dia jarang nongol di ini playlist gitu? Karena dia pulkam dan janjinya ke gue cuman sebulan. Tapi kalian lihat ini dari tanggal bulannya itu udah lihat kan? Nah, sekarang lihat ini tanggal berapa, bulan berapa. Apakah dari bulan ini sampai bulan ini itu totalnya sebulan? Ya siapa tahu aja gue salah denger gitu atau salah lihat gitu. Oh, apa nih? Kabar buruk. Tanggal 20 gua balik, bulan 6 tanggal 30. Tanggal 25 gua balik nih, gua masih di Jawa. Bulan 7 tanggal 18. Berarti udah sebulan ya, Lip. Oh apa nih? Besok nyampe. Bulan 8 tanggal 27. 3 bulan ya, Lip ya. Sekarang bulan 9 tanggal 28. Berarti 4 bulan ya, Lip ya. Oh gitu. Perasaan kemarin sebulan. Kok jadi 4 bulan ya? Ya mungkin guanya aja yang masih salah ya. Si Alif kan gak salah kok. Beneran dia gak ada salah. Gak salah banget. Jadi hari ini gue pengen tanya-tanya atau ya lebih ke membahas yang berhubungan dengan pulkamnya si telur inilah. Karena dia delay selama 4 bulan di kampung dia dan sangat bersenang-senang sih gue liatnya. Jadi Saudara Alip, apa saja yang Anda lakukan di sana sehingga Anda delay selama 4 bulan buat upload ini playlist? Silakan menjawab Saudara Alip. Oke. Jadi gini, sebenarnya yang gue lakuin di sana itu nggak 100% fun. Ini gue beneran ya. Jadi tuh gini. Jadi sebenarnya pas gue pulkam itu, gue udah tanya ke keluarga gue dan mereka bilang cuma sebulan dan gak lebih. Tapi pas hari gue mau balik, selalu aja ada kejadian-kejadian aneh yang dimana ngebuat waktu pulang gue jadi ketunda. Bener-bener emang ketunda. Lu tahu apa aja kejadiannya? Nih, pertama, itu tiang listrik dekat rumah gue kesambar petir. Gila, pantat gue sakit banget kena petirnya kemarin. Habis itu mbak gue yang tiba-tiba sakit, sampai warga kampung gue tuh yang tiba-tiba deklarasiin perang buat lawan Inggris. Itu beneran, gue kesel banget diundur-undur terus. Jadi sebenarnya gue itu nggak sengaja hitungannya. Sebenarnya di sisi lain, gue nggak sekesel dan senyesal itu juga buat pulang kampung. Karena pas balik lagi tuh nggak langsung ke sini, tapi gue mampir ke Jogja dulu. Kan? Tenang, slow. Ada alasannya juga. Jadi gini ceritanya. Ini gue ceritain sepadat, seringkas dan sesimpel mungkin. Kayak di cerita sebelumnya kalau gue tuh kesel lah karena waktu pulang gue ditunda terus. Tapi nggak sepenuhnya gue nyesel karena ada nilai plusnya juga gue waktu pulang kampung. Dan gue bener-bener beruntung banget sih hitungannya. Nah jadi tuh gini, pas gue pergi ke Jogja, gue ditawar sesuatu sama teman gue. Dan teman gue ini tuh dia konten kreator kuliner dari Jogja. Ya singkatnya gue diajak muncul di video dia sebagai talent. Lebih tepatnya gue dikontrak sih. Itu pengalaman yang bener-bener ngerubah hidup gue dari gue yang diajarin gimana cara nge-style outfit harian gue biar jadi lebih cakep. Sebenarnya tanpa belajar gitu gue masih tergolong ganteng. Dan karena itu bisa ngebuat gue lebih confident gitu, percaya diri lah bahasanya. Dan beberapa kali gue diajarin tentang ilmu bisnis dan soal keuangan. Jadi gue punya lah alasan untuk gak nyesel pulang kampung. Karena habis dari kampung gue sekalian ke Jogja dulu baru balik ke sini. Dan sebenarnya di Jogja pantat gue masih sakit sih gara-gara tuh petir. Bisa diterima lah ya alasannya ya guys ya. Sebenarnya gue pengen juga sih ngerasain pulang kampung yang jauh-jauh gitu. Ya cuman kampung gue ya di sini gitu. Tapi kalau ngumpul sama keluarga gitu ntar lu udah sampai sana pasti lu dibilang satu hal yang udah turun-temurun banget gitu, bakal ada gitu. Ntar bakalan kayak udah besar ya sekarang. Gua tahu ini cuman pujian. Cuman masa iya gua selama berbulan-bulan, bertahun-tahun gua hidup dan usia gua terus bertambah, gua malah makin kecil. Ya kalau punya penyakit beda lagi lah ya. Terus gua pernah pergi ke rumah keluarga bapak gua dan itu di gunung sih. Jadi di sana pengalaman paling sengsara di hidup gua karena di sana nggak ada internet gitu.
Dan yang paling parahnya lagi, sepupu-sepupu gua yang masih kecil tuh, mereka sibuk minjem HP gua. Dan yang di-download itu Free Fire. Kayak, hah bro, di sini nggak ada jaringan, ngapain dan kok bisa kalian download Free Fire woi? Itu mana gua masih ingat lagi pas pulangnya, pas turun gunung tuh, gua langsung mual sampai suruh mobil berhenti bentar buat gua muntah gitu. Sengsara banget. Itu kan lu sengsaranya di gunung kan. Tapi kalau gue itu pas pulkam. Di sana juga gue cosplay MC Harvest Moon kalau lu tahu tuh. Kerjaan gue tiap hari itu cuma ngurusin kebun, ngerawat sapi dan ngasih makan ayam. Tuh mau lo makan woi. Meeting sama kurcaci, nyari bulu biru buat ngelamar si Popuri. Kemarin gue udah kayak pulang ke abad 500 tahun, Cok. Beneran? Iya asli, itu lu tahu di sana. Itu kalau mau bikin minum aja gue mesti bakar kayu dulu, dan itu cuma buat minum doang. Kayak satu cerita nih, dan ini masalah yang paling sering gue alami. Dan masalahnya itu gue susah berak di sana. Gak ada kamar mandi. Bayangin aja pas gue mules dan gue tanya ke bokap gue, dia ngejawab gak ada WC sama sekali di sana. Yang membuat gue terpaksa harus berak di sungai. Sebenarnya awalnya gue nggak pernah permasalahin. Tapi lu tahu apa plot twistnya? Pas gua berak, itu ada bapak-bapak yang ikutan berak di samping gua dan dengan santainya dia ngomong, Mas, sampean orang mana? "Woi pak, gue cuma pengen berak dengan tenang, sumpah dah." Tapi, karena gue juga udah muak buat berak di sungai, jadi kedepannya gue mutusin buat nyari WC umum. Itu ya bukannya gue ngerasa tenang pas nemu, malah masalah baru yang muncul. Sebelum gue masuk ke WC umum, gue kayak ngeliat ada yang gerak-gerak di dalam jamban. Dan ya lu bisa tebak apa? Itu ular. Cok, sumpah gue udah suren. Gue mending ngegendong 4 orang beban di ML. Asli suren gue di situ, nyerah banget dah gue. Lu bayangin ya, gue udah tahan mulu 4 hari. Pas nemu WC-nya malah ada ular lagi nongki di jamban gue. So, oke, jadi sorry karena suara gue agak beda ya, karena gue lagi di rumahnya si Alif. Dan ya, gue pakai mic dia sih sebenarnya. Sebenarnya yang mau gue sampein tuh dikit aja sih, karena si Alif nyuruh gue beli cilok di depan bentar. Jadi sebenarnya pas gue mau record suara ini tuh agak terlambat ya, gara-gara keluarga sepupu gue tuh datang ke rumah. Yang berarti mereka pakai kamar gue, dan meja gue yang ada di kamar gue dipindahin ke ruang tamu gitu. Jadi ya, gue nggak bisa record karena mejanya di ruang tamu. Dan itu membuat gue delay 2 hari sih buat nge-record ini video. Dan ya itu aja yang mau gue sampein. Gue beli cilok bentar ya di depan. Woi Dio. Lah, mana tuh anak? Recordnya masih nyala lagi. Oh ya, mumpung si Dio lagi beli cilok, gue mau nyampein sesuatu ke kalian. Jadi, gue punya channel YouTube yang kontennya 100 hari gue main game survival bareng si Dio dan teman gue yang lainnya. Dan ya udah itu aja sih. Adios. Woi, lu pakai pare nggak? Sejak kapan cilok jualan pare?